lebih positif lagi kalaupun memang menuai banyak kritik, berilah saran-saran yang mendukung. So, Indo Pride untuk Erangel pertama kita atau match keempat kita pada hari ini di minggu yang kedua. Iya, betul banget juga dari flat path dia. Ini di area bagian area atas ada area shooting range. Kalau kita lihat dari flat path sendiri harusnya bisa sampai menuju ke bagian area sekitaran Milta sama farm sih seharusnya, dan betul. Dan ini berarti memudahkan untuk tim-tim yang turun bagian area Zarkinya mudah. Kalau misalkan kita lihat dari area tim Bacon juga cepat langsung melakukan early drop juga, mereka langsung menuju ke bagian area Georgiopol utaranya sendiri. Dan sejauh ini berarti dari tim-tim yang turun NFT jauh lebih dipermudah lagi untuk turun di area Novo Repnoye-nya. Oke. Kemudian dari Vampire mereka tidak mengambil sisi Primorse, Windy. Ya, Zarki mereka coba controlling di situ, mempunyai advantage paling utama untuk turun. Namun, ketika nanti ingin melakukan pergerakan, agak sedikit sulit, mereka terjebak dari tim yang dari Zeverny juga, tim dari George Paul, ada Bacon, dan juga tim PS Clan. Tinggal aku penasaran, Vampire bisa gak mereka memuluskan langkah mereka masuk ke dalam triple zone. Kemudian kita akan penasaran sama Genesis Zogma. GD, iya betul. Tempatnya diambil sama Vampire di area utaranya sendiri. Dan dari GD mereka kayaknya nggak akan coba turun di area Primorse deh, terlalu jauh, terlalu sulit juga untuk bisa dipaksakan. Yes, Shelter Mansion kosong, belum ada tim-tim yang mengambil sisi itu. Aduh, circle ngeri banget nih. Wow, tapi bagus kak. GD ngambil ke bagian area Miltanya, nggak ada Infinity, GD di Milta. Mereka contouring Milta ya, kadang sesekali buat zoning out tim dari Infinity nggak ada ya, makanya mereka ngambil Infinity Milta. nggak ada, betul. Jadi bisa kosong, aman. Dari Boom juga tadi kalau nggak salah mereka juga turunnya nggak jauh-jauhan sama GD. Harusnya antara dia nuju ke area Lipovkanya lagi atau mereka coba nuju ke bagian area Milta Power. Tapi kalau kita lihat dari area Lipovkanya, itu ada tim Buriram juga, tapi Milta Power bertemu dari dua tim yang berbeda. Geekfam Malaysia bertemu dengan tim Boom Esport, dan bahkan lihat dengan satu buah tappingan S12 dari seorang Mika OP menumbangkan dari seorang Okta. Yang bahkan langsung di secure dan first blood untuk seorang Geek Mika. Dan iya, dari Boom yang lain langsung sedikit ke trigger mereka. Gue masih belum tahu pergerakan apa yang akan mereka lakukan nanti, karena dari Yami juga terjebak oleh 3 pemain Geek yang lainnya. Bisakah dia nge-regroup ke arah Razy yang berjauhan di Milta Power sana? Namun untuk satu lagi gue masih belum tahu Hexas atau seorang Boboho yang main. Tapi ya dari Yami cukup cerdas nampaknya. Tidak langsung menyeberang begitu aja. Windy sedikit bersembunyi untuk di balik dari Broken Wall. Mungkin nanti memberikan happy birthday terhadap tim dari Geek. Kemudian sisi Zeverny, pasti nggak ada yang mengganggu gugat lah. Aman lah dari Eagle. Kamiski juga nggak ada karena flight path-nya memang susah ke arah sana. Dan penasaran mereka nanti bertemu apa enggak sama tim Vampire dari area Zarki sebelah kiri Erangel. Kalau ngomong-ngomong Vampire di area Zarki itu mereka sulit banget sih, jauh banget ke area bagian zona. Area utara ada tim Eagle juga dan Bacon juga, mereka sering rotasi lewat area utara, tusuk ke bagian area tengahnya juga, ke bagian selatannya, di bagian area bawahnya ada Fast Clan, Shine Like Diamond di bagian area Gatkannya juga, Pochinki ada tim The Xavier. Makanya ini padat banget untuk dari entry point tim Vampire. Yes, karena menurut aku Windy agak sedikit beresikonya dari tim Vampire ataupun dari tim Two Eagles. Ketika mereka nanti ingin melakukan checkpoint pertama, kemungkinan besar mereka mengambil sisi perbukitan dari Rozok. Kamu tahu kan Bukit Rozok yang nyebrang itu? Betul, kan ada betul. sungai, ada perbukitannya. Itu kemungkinan nanti akan diambil Two Eagle atau tim dari Vampire. Dan mereka mungkin akan rebutan. Tapi kita lihat dulu dari Boom di area Milta Power, Windy. Wow, ini dari Boom mereka terkikis lagi untuk playernya. Dari Yami juga tertangkap. Padahal mereka coba untuk bisa disengage lagi, coba untuk bisa back off. Tapi dikejar nampaknya oleh tim Geekfam Malaysia yang membuat dari Boom harus pincang dipulangkan 2 kakinya dari seorang Yami kali ini. Dan dari Geek mereka dapetin area Milta Power. Mereka dapetin tambahan loot crate juga, tapi harusnya untuk loot crate sendiri nggak begitu prima, mengingat dari Boom juga mereka minim banget dari segi lootingan. Tapi dari tim Genesis Dogma melintas di bagian area defensif. Dari tim Box Gaming, dia lewat Alan sendirian, gak ada backup sama sekali. Ini bahaya banget dari seorang Alan. Bahkan pakai dari tim Boom Esport dikejar habis-habisan oleh tim Geekfam Malaysia. Gila, agresivitas yang cukup tinggi. Pemain-pemain dari Geek ingin mendapatkan 1 demi 1 pemain dari Boom. Razy masih bisa bersembunyi sesaat waktu dengan cabut dengan bagi yang dimiliki, tapi Razy terspotlight dengan cukup jelas, masih terus diberikan tembakan dari seorang Mika OP dan didapatkan dengan kepala yang tertancap oleh peluru. Boboho masih sedikit mengendap-endap dia di balik dari tebing-tebing. Dan juga Boboho di situ nampaknya lebih memilih untuk coba nyebur aja untuk menghilangkan jejak dari pemain-pemain Geek. Namun Geek
mereka masih belum menyerah, ingin menuntaskan satu pemain yang tersisa dari tim Boom. Boboho, Ias bakal dicari Windy, dan Mika dan juga Yuhai benar-benar haus banget Windy untuk mengejar poin ketertinggalan mereka di minggu yang pertama. Yes, betul. Dan juga mengingat dari Geek juga mereka habis chicken juga sempat tusun ya untuk di ronde yang selanjutnya. Tapi mereka juga sekarang ada di hashtag yang kedua. Mereka ingin mengejar ke bagian area puncaknya lagi, nampaknya dari tim Geek Fam Malaysia dan dari seorang Boboho terus menyelam. Ini kalau Bobo ngambil nafas sedikit aja, terlihat dari 1, 2, 3 player dari tim Geek Fam Malaysia dicari, Yuhai mencari, terlihat nggak ada siapa-siapa di sana. Bahkan dari kapal juga nampaknya riskan ya dipergunakan oleh seorang Boboho. Ya Dari kali dihancurin nih. Dihancurin seharusnya sih, betul. Dan juga dari Boom Boboho berarti hanya bisa menyelamatkan placement tertingginya untuk saat ini. Ya mungkin ya Windy ya. Mungkin. Aku tidaklah sempurna, tapi ya Lagu dong. Dari guys, Windy tuh sereceh itu. Kayak ngomong-ngomong yang jayus, yang ngomong garing dia bisa ketawa. Jadi itulah kenapa gue garing. Cuma mau buat Windy ketawa gitu doang loh. Bisa, masuk. Kayak dari Bobo juga kayaknya berusaha untuk memberikan kabar gembira. Tapi ke tracking loh, dilihat dia tahu mungkin Snipe melihat Bobo sedang mengambil nafas ke area permukaannya. Dilihat di tracking fire, tapi untungnya belum memberikan damage yang begitu mendalam ke posisi dari seorang Boboho. Mata Snipe sini mengalahkan mata elang dan juga mata najwa Windy. Wah, ini parah sih, tajam banget. Laut lepas bisa dibilang di sebelah kanan dari Irangel. Bisa ngedeteksi Yuhai bahkan Yuhai juga sudah ngeliat. memberikan follow up damage, namun belum ada peluru nancap ke badan dari seorang Boboho. Tapi tercicil tadi loh. adanya sight masuk ke Boboho dan ini berbahaya banget. Dan menurut gue juga dari Geek sedikit buang-buang waktu sih untuk lootingnya mereka. Wow, ini bahaya. Terkikis lagi, tinggal seberapa HP lagi yang tersisa dari seorang Boboho. Bisakah dia survive, bisakah dia bertahan? Tapi Geek mereka bener-bener nahan banget loh, hanya dengan satu player. Dia rela nahan sampai ke zona selanjutnya, tapi sakit banget untuk tembakan dari PP Bison seorang Yuhai. Tapi kucing di sebelah Yuhai lagi dan lagi. Wajib BSS. Kucingnya nyempil di sebelah Yuhai terus loh dari tadi. Atau sebelah Snipe sini juga bisa. Bisa juga Snipe. Screenshot aja langsung kalian tag PUBG Mobile. .esports.id. Betul sekali. Jangan lupa hashtagnya ke Junior. Be the one. Yes, betul. Be the one. Dan dari Boboho, sukses dia mundur lagi. Dia ngincar ke bagian area Novonya. Dan kalau kita ngeliat Novo, bahkan diserang Bobo kena lagi, bahkan di-confirm dan full squad dipulangkan oleh tim Geek Fam Malaysia. Boom! Nice try di game yang keempat di hashtag yang ke-16 ke Junior. Yes, masih menjadi tanda tanya meta 3 coach untuk Boom yang benar-benar hari ini. Oke, kenapa Windy? Gak apa-apa kak. Kamu kayak senang banget Loh kok seneng enggak lah? ketawa gitu. Enggak, ini kira-kira harus diperbaiki dari Boom itu apanya kak sekarang? Dari hasil yang mereka dapatkan. Ya coba ketika gini. Oke, gimana? Kalau menurut aku ya Win, ketika ada mereka menyadari adanya satu terjun payung, adanya Parasut tim yang sama. berbeda. Iya ya. Satu terjun payung sama mereka berarti itu menandakan ada yang menabrak drop zone mereka. Betul. Kalau ada yang menabrak drop zone, kalau membuat aku sendiri memberikan instruksi, kalian harus mengambil satu coveringan yang sama. Gue nggak peduli lootingan lo sedikit minim, tapi yang pasti lo bergeraknya sama untuk memberikan assist satu sama lain. Oke, paham. Jadi lebih ke gitu aja sih kalau ada yang menabrak drop zone. Jangan benar-benar berpisahnya berjauhan. Jadi satu coveringan yang sama aja. Berarti tadi dari Boom mereka nge-split ya, terpisah ya. Backupnya nggak bisa instan, nggak bisa cepat ya. Yes, paling itu aja sih. Dan itu udah aku ajarin juga untuk beberapa yang ikut coaching klinik sama aku di Bigetron Academy. Asik, Ya, masuk promosi, tipis-tipis. Promosi masuk, betul. Dan juga kayaknya ada yang fight juga tadi kalau nggak salah di bagian sisi lainnya. Ya. Ada yang terknockdown juga dari tim-tim lain yang masih tersisa dan dari Bacon yang ternyata mengkonfirm 2 poin eliminasi yang didapatkan dari tim yang sudah berkurang 1 punggawanya. Aduh, circle yang masih ngebagi 2 pulau terus, tapi controlling ada di Genesis Dogma Windy dan juga NFT juga Windy. Dan ya kalau Boom udah lah nggak bisa diharapin lagi lah. Yang aku khawatirin sebenarnya dari NFT GD sih, mereka kayak rebutan untuk mendapatkan sisi tengah. Namun yang bagusnya untuk mereka adalah mereka bisa terus menahan late game. Kalau bisa menjaga trigger disiplinnya mereka, tinggal bagaimana pemilihan spot yang mereka inginkan masing-masing. Tapi Windy dengan beberapa tim yang sedang melakukan rotasi, maksud aku ini minim team fight. Dan apa yang harus kamu lakukan Windy? Dengan minimnya team fight kali ini, kita coba lihat lagi di kolom komentar live chat YouTube ya, ada siapa lagi yang mau ya? di fallback sama Dona Fiska. Wah, ganti nama sekarang.
Ini kita kayak ngejual nama ya. Ya, nggak apa-apa. Tadi Bro Pasta, sekarang Kak Dona Fiska, makin ramai lagi di kolom komentar live chatnya pastinya. Coba deh Kak Junior. Kamu dong, nge-stuck Windy. nih, tuh nge-stuck. Oh, kamu Lagi nggak jalan. Jangan pakai wifi-nya dulu makanya. Ya, karena yang lagi pakai wifi adalah seorang Yuhai tadi langsung aja dia ditembaki dari Buriram United Sky Only. Menyerap 3/4 darah yang lumayan dan itu langsung memberikan refleks yang cukup cepat dari seorang Yuhai untuk melakukan proning, namun di area lain Buriram United Sky Only terlalu lama membuka badan dan sang Mika OP cukup cepat merespon merefleks tim Buriram United. Iya, sebetulnya juga bahkan di bagian sisi lainnya kayaknya dari Sky Only langsung dipulangkan di sebuah poin eliminasi untuk tim Geek Fam Malaysia, dan Geek lihat dominating untuk di game yang keempat pada hari ini. Mereka benar-benar gahar banget dari menit-menit awal. Mereka fight dengan Boom, sekarang fight dengan tim-tim lainnya juga. Di sisi lainnya di area jembatan ada Sam9 yang menang juga pergerakan dari tim-tim lain mereka, tapi Eagle Esports pun coba untuk take down dan akhirnya sukses Putra. Sam9 mendapatkan pick off yang pertamanya ataupun opening knocknya ke tim Eagle Esports kali ini. Oke, dan Yas masih berlanjut lagi dari Sam9. Mereka terus melanjutkan serangannya tanpa ada henti. To Eagle, Namshin nampaknya ingin langsung jadikan secure elimination, namun masih ada beberapa lengkungan yang menutup angle dari seorang Putra. Tapi To Eagle yang lainnya meregroup Windy untuk mencoba meng-carry dan membawa seorang Namshin masuk ke dalam kompon yang dimiliki. Ya, sebetulnya juga nampaknya lihat dari seorang tuan Z2K coba nge-hold di bagian area kompon mereka, coba di-secure untuk area defensifnya saat ini. Mengingat dari seorang F1 juga dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim-tim lawan. Dan di bagian sisi lainnya yang nggak jauh-jauh dari area jembatan Milta di area farmnya ada tim Tem Entertainment, ada Shanlike Diamond juga, dan di tim Vampire yang dari awal juga kita lihat mereka udah mulai fight, udah mulai mendapatkan satu buah pecahan poin juga. Mereka touchdown mengambil sisi area terluar dari Milta, dan di depannya ini harusnya mereka sadar, mereka aware betul ada tim-tim lain coba mendapatkan area ternyaman mereka saat ini. Bahkan Eagle bergerak, dia mundur ke bagian belakang masuk ke bagian area perkotaan Milta. Kalau di tracking fire-nya ini bisa begitu on point, proning shot dilakukan dan akhirnya tembakan dibuka dari seorang Swap, tapi nampaknya Swap belum bisa membuka tembakannya yang begitu on point untuk memulangkan satu penggawa dari tim Eagle Esports. Yes, masih berlanjut lagi dari tim Vampire. Mereka sudah touchdown di sekitaran Milta, namun mereka juga masih ragu karena jembatan memang mobilitas paling tinggi, jembatan di sebelah kanan terutama tempat-tempat tim touchdown untuk membegal tim-tim yang ingin melewati tempat tersebut. Namun dari The Xavier, mereka menyadari adanya tim yang harus mereka luluh lantakan terlebih dahulu, yaitu tim dari Rivals yang cukup dekat ke area mereka. Namun agak sedikit penasaran, adakah tim-tim yang di area jembatan sebelah kiri nampaknya dari Fast Clan. Fast Clan mengamankan jembatan sebelah kiri. Terlihat dengan cukup jelas di situ ada The Lycan dan mungkin menjadi pilar pengcover teman-temannya yang ada di sebelah kiri jembatan. Tapi lihat circle makin mengerucut lagi ke perbatasan antara SMB dan juga Novo, yang dimana Genesis Dogma dan juga NFT. Kita doakan mudah-mudahan guys Indonesia bisa memaksimalkan poinnya lagi. Yang gue bilang nggak perlu WWCD, late game aja hashtag top 5 terus menerus cukup banget. Cukup betul-betul, dan juga berarti dari sisi lainnya kita berharap pasti yang terbaik untuk tim Indonesia. Dan di bagian sisi lainnya Fast Clan yang coba mengintai di bagian area jembatan area sebelah kiri. Fast Clan juga mereka dari area bagian utara Georgiopol nusuk ke bagian area selatannya lewat bagian sebelah kiri pastinya. Udah touchdown masuk, tapi di bagian sisi lainnya kita beralih juga POV yang berbeda. Namshin ter-take down, coba di-tapping juga, tapi nampaknya masih terhalang dengan ada obstacle ataupun satu buah area bangunan compound dan masih bisa di-revive kayaknya, tapi tinggalkan Namshin. Belum ada upaya evakuasi dan akhirnya seorang Tuan Z2K yang menyelamatkan posisi dari seorang Namshin. Oke, masih berlanjut terus-menerus dari jembatan sebelah kanan. Memang cukup padat merayap sekali Windy dari Shanlike ke Diamond tadi langsung menerobos defensive area dari pemain-pemain Sim9, tapi Sam9 dibalikkan keadaannya dari Shanlike ke Diamond. Gosu ingin mendapatkan satu pemain tersebut dan ini memutakhirkan lagi pergerakan Shanlike ke Diamond untuk lebih lengang masuk ke dalam circle. Namun dari Sam9, dari Lord Harp terus memberikan pressure dari M4 yang dimiliki, namun hanya setengah darah aja yang terserap. Tapi lihat Shanlike ke Diamond masih bisa lepas dari cengkraman-cengkraman dari pemain Sam9. Namun PR masih harus dilakukan oleh Sam9. Datang lagi tamu Windy Vampire, tapi berhenti untuk sesuatu waktu melihat dulu kepastian-kepastian yang ada di jembatan sebelah kanan ini. Betul, dan ini dia nih tim-tim Thailand, Vampire, Fast Clan, Bacon sering banget jadi third party, bahkan diganggu juga pergerakannya. Ada beberapa balasan juga dari tembakan dari tim Sam9. Bagian area lainnya Namshin nge-hold di bagian komponen yang berbeda juga, tapi di tracking fire yang begitu on point datang dari seorang Smap dari tim Shanlike Diamond. Begitu berkilau tembakannya kali ini nampaknya lemparan nets begitu on point dan Smap ditumbangkan
serangan kembali dari sisi POV seorang Putra. Putra lebih pede lagi tapi dia terlalu fokus untuk meng-confirm poin eliminasi sehingga lengah di bagian sebelah kirinya. Masih ada player lain di tim Vampire. Ya, Vampire nampaknya agak sedikit berleha-leha mereka. Touchdown di sebelah kiri, melupakan ada tim yang sudah touchdown di area jembatan dan itu dimanfaatkan oleh Shine Like a Diamond memberikan beberapa pressure-nya terhadap tim Vampire. Namun Sam9 yang tadi mendefense jembatan sebelah kanan tersebut menyisakan Lord Ham aja yang berada di pom bensinnya itu sendiri. Fluke ingin membalaskan keadaannya dengan mini 14 yang dimiliki dengan scope panjang. Scope 8 ini Windy tentu membantu sekali meneliti lagi beberapa spot yang sudah ditempati oleh Shine Like a Diamond. Namun dari Two Eagles, mereka juga masih ragu karena benar-benar padat mereka sekali Windy. Namun tim-tim yang sudah mengamankan jembatan sebelah kiri, tim yang sudah touchdown, mereka akan melakukan team fight dengan tim Face Clan. Ya, sebetulnya juga bahkan dari tim yang kalau kita lihat mereka harusnya gerak dari area Yesnaya, tiba-tiba juga ada bagian sisi kiri sebelah dari tim Face Clan saat ini. Ada lemparan nades dari tim juga nampaknya udah mulai bonyok, tumbang 1, tinggal 3 yang tersisa. Akan coba kabur lagi, mengambil area yang berbeda. Tapi juga nampaknya kamera masih ingin fokus melihat fight dari area jembatan kali ini. Ada tim Eagle yang coba merevive kembali. Di bagian sisi lainnya disiri juga areanya oleh seorang Tuan Z2K mencari celah lagi untuk menumbangkan kembali POV play di tim-tim lawan mereka. Dan nampaknya di sisi lain juga di tim DBD sedang fight dengan tim The Xavier. Yes, Chua, Two Eagle yang lainnya nampaknya mereka diratakan juga oleh tim Vampire. Vampire ini yang gue bilang, tim yang tidak terlalu fokus ke arah depan, tapi caranya harus membersihkan screening out sisi belakang mereka terlebih dahulu. Dan Vampire sedikit memutar otak mereka, tidak memaksakan untuk melewati jembatan sebelah kanan dan melakukan rotasi dengan satu kapal botnya. Tapi Genesis Dogma mendefense spot ini dengan kedatangan tamu The Xavier yang sudah dimatikan Frankie-nya terlebih dahulu, tapi Alan masih memberikan pressure terlebih dahulu ke arah Lamborghini. Satu buah kokan granat tapi belum terlalu on point untuk menyicil HP dari seorang Lamborghini. Daybot sudah bersiap diri juga, masih melihat dulu keadaan sekitar kanan kiri karena memang tempat yang dimiliki Genesis Dogma benar-benar rawan sekali menjadi pusat perhatian banyak tim Windy. Ya, sebetulnya juga nampaknya posisi dari tim GD juga menjadi pusat perhatian dari tim The Xavier. Lamborghini mengokang net stick cancel mungkin karena dari seorang Alan sudah mulai berpindah posisi lagi dan split yang dilakukan oleh tim The Xavier ini bukan hal yang baik untuk tim Lamborghini. Dan diserang Ziggs melihat di tracking firing tapi tahan, nggak diberikan informasi sama sekali dari POV angle-nya seorang Ziggs dari tim DBD. Di bagian sisi lainnya juga Box Gaming menangkap lagi punggawa-punggawa dari tim Geek Fam Malaysia, Mika Wopi dipulangkan langsung di sebuah poin eliminasi untuk tim lainnya saat ini. Yes, nggak boleh ada misinformasi dari pemain-pemain Genesis Dogma. Menurut aku Windy, mereka benar-benar harus komit banget dan juga ketika ingin melakukan team fight benar-benar harus kayak satu angle aja yang mereka pastikan untuk melakukan assist player. Dan kita lihat Vampire mereka berenang-renang ternyata Windy dan sudah diamankan Shine Like a Diamond terlebih dahulu dan Gosu sudah membuka beberapa tembakan, diikuti juga dari seorang Kuang tadi menembak dari seorang Stone, namun di sisi bawah agak sedikit kebingungan untuk touchdown. Pemain-pemain Vampire yang sudah terendam juga paru-parunya. Kuang benar-benar cukup kuat kali ini, dia di sebelah kiri bersiap diri untuk membuka tembakan terhadap tim dari Vampire. Dan Ravenclaw benar aja Mas Kumis tertangkap juga, tapi Squabs selalu yang menjadi andalan. Dia benar-benar cerdas untuk mendapatkan diri Windy, berada di jembatan untuk mengcover 3 temannya yang sedang berupaya masuk ke area-area pesisir ini. Wow, itu gameplay yang benar-benar out of the box banget diberikan dari tim Vampire lagi. Kita nggak menyangka ada Swap yang menahan dia di jembatan, sedangkan 3 player lainnya berenang-renang bahkan Stone touchdown masuk. Flicker masih di revive juga kayaknya di sisi posisi di tim Shark Diamond. Tapi ada seorang Kwan coba melihat lagi, mengintai kembali. Akan mempick off juga tapi Swap mengokang nades. 3, 2, 1 lontarkan nades. Tapi splash damage kayaknya belum kita on point menumbangkan player di tim Shark Diamond. Tapi di bagian sisi lainnya lihat ke Junior, ada Geek yang juga nampaknya tryhard banget bahkan di seorang snipe untuk pilar terakhir dari Geek Fam Malaysia. Masih bertahan walaupun tembakin juga dari tim-tim lawannya mereka. Ya, agak sedikit kelimpungan juga nampaknya dari Geek Fam. Tadi aku bilang mereka dengan circle seperti tadi terlalu berlama-lama ingin mendapatkan pemain-pemain boom menurut aku. Nyisa 2 tadi, sisa Rezi atau siapa ya sama Bobo tadi? Iya, yang terakhir Bobo. Rezi dan juga Bobo menurut aku nggak perlu dicari karena 30 detik aja menurut aku berarti banget untuk mereka mendapatkan lootingan dan cepat untuk melakukan rotasi. Namun mereka masih ada snipe sekali ini untuk mencoba mendapatkan placement point lebih banyak dan circle sudah mengecil kembali ke arah sebelah kanan, nampaknya ke arah pertigaan dari Novorepnoye yang dimana sekarang Box Gaming mereka lebih nyaman lagi dengan beberapa
kompon yang dimiliki. Namun yang tidak terlalu baiknya adalah itu kompon-kompon di area lower ground. NFT cukup baik tadi di selatan, tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkan lengkungan dan mencoba mendefense spot mereka dari tim TEM yang akan datang. Ya sebetulnya karena memang dari segi posisi tim tuh deketan banget sama tim NFT, tapi ada yang lebih deketan lagi yaitu fight dari tim-tim lainnya. The Xavier pecah fight dengan tim Shanghai Diamond, lemparan net sebelum kita on point, dan Rabis ada bagian area keluarnya, lemparan net saling barter Yutri nampaknya dari dua player ini digantikan dengan barter nets dan belum kita on point, dan ledakannya belum memberikan ciri yang begitu parah dari tim Shark Diamond. Dari Shark Rebels coba mundur sedikit mengambil ke bagian dari si Broken Wall-nya saat ini, tapi nampaknya lihat tiba-tiba Debekan mengalahkan West Clan di hashtag yang ke-12 kali ini. Ya, tadi West Clan agak sedikit tryhard untuk berada di jembatan sebelah kiri, tapi ketika ingin mengambil sisi high ground tersebut, mereka terpental oleh tim Bekan. Dan yes, Drone bakal membuang granat 1, 2, 3, 2 bebek Om Style dan juga Bekan Isis didapatkan Drone dengan baik. Lempar lagi follow up granat ke arah tim Bekan, 1, 2, 3, 2 bebek lagi dan lagi didapatkan Drone, 2 elimination dan dominating untuk tim NFT Esports. Bekan agak sedikit kelimpungan, terpongkeng mereka oleh tim NFT. Drone masih memberikan lagi damage-nya dengan 1, 2, 3. Please kena dan hanya memberikan damage setengah darah, tapi itu membantu untuk mereka mendobrak lagi jantung pertahanan dari tim Bekan. Drone masih memberikan pressure, Drone juga masih ke arah dari Shorties, tapi Noise masih ingin membalaskan keadaannya, tapi Noise di situ masih sedikit kebingungan dengan smoke yang dimiliki. Terus smoke juga dilakukan dan dimenangkan, dan seorang Drone benar-benar menggila, 4 player sekaligus. Drone, wow, what a nice gameplay from NFT Esports. Drone meratakan Bekan, tim dipulangkan langsung di hashtag yang ke-11 dan total 7 poin eliminasi didapatkan oleh tim NFT kali ini. GD pun masih bertahan, masih ada GD juga dari tim NFT sendiri. Di bagian sisi lainnya ada seorang Boom mengokang nets cukup jauh nampaknya untuk menyentuh dari seorang tidak lemparan nets, tapi nampaknya lemparan nets dari tim DB lebih matang lagi. Vampire diburu habis-habisan. Stone coba untuk membantukan lagi, nampaknya berani shot, nampaknya begitu on point datang dari seorang Echo, dan Vampire juga puas di hashtag yang ke-10. Tiba-tiba tersisa 9 tim lagi dengan total 25 player masih live, dan bahkan dari seorang Echo coba menyelamatkan rekan teammates-nya dia, Jimmy Yopi, digendong di tempat yang ternyaman. Tapi NFT mereka juga luar biasa performanya, mereka meng-clear di bagian area belakangnya. Tem pun juga udah lolos lagi, mereka mengambil sisi yang berbeda kayaknya dari seorang Explosive. Coba mengambil ke bagian perbukitannya aja. Split position dilakukan dari tim Entertainment. Oke, namanya banyak tim yang sudah mengumpul ya di sisi-sisi tengah. Ini agak sedikit berbeda dengan gameplay yang dimana spot-spot seperti ini biasa dihindari sama banyak tim untuk mengambil sisi tengah. Mereka biasa bermain di outer aja di pinggiran-pinggiran circle windy dan di area safe zone. Namun dari Svavel dengan vision yang sangat amat luas tadi berhasil menyelidiki pergerakan TEM di sisi tepat di bawah mereka. Rival cukup nyaman, Box Gaming pun juga yang tadi aku bilang Windy. Sebenarnya spot-spot ini tidak terlalu baiknya adalah mereka berada di low ground, di mana itu memudahkan untuk NFT meluaskan vision dan mengambil satu demi satu nantinya pemain-pemain tersebut. Tapi dari Svavel sudah ngelock 1 atau 2 player tadi dari TEM yang di belakang pepohonan, dan ini bakal menjadi makanan empuk sih untuk NFT lebih luas lagi, mendapatkan elimination lebih banyak. Go NFT, kalian harus revenge dengan elimination yang lebih banyak lagi, membayar game-game sebelumnya yang tidak terlalu baik. Let's go, semangat turun, dan bahkan dari seorang Svavel sudah mengamankan ke bagian dari bibir circle-nya untuk saat ini. Bahkan fight juga terjadi di bagian sisi yang berbeda. Box Gaming sedang fight dengan tim For Rivals, lemparan net sebelum kita on point. Ada smoke juga untuk memblocking dari kedua belah pihak saat ini. Bagian belakangnya terbakar, sudah 3 HP begitu panas, pakai bakaran api asmara dari tim For Rivals, dibalas lagi dengan lemparan smoke untuk semakin meminimalisir lagi informasi dari bagian depan. Tapi nampaknya DBD Echo join the party. Lihat dari tim Box Gaming pun pulang seperti player mereka. Oke, dan Yes masih berlanjut lagi dari Box Gaming tadi mendapatkan 1 demi 1, namun dari Rival sudah mengetahui posisi dari Box Gaming tersebut, dibuang beberapa granat, namun dari DBD juga ingin join the fight, dan ini bakal memantapkan dari Epi dan juga Voki untuk nge-push spot-spot dari pemain Box Gaming yang sudah terperangkap. Masih ada Bensu di situ di area kejauhan, terjepit juga oleh Blue Zone, namun itu bakal dimanfaatkan oleh pemain DBD untuk masuk ke dalam circle. Wall smoke pun juga udah dibuka, namun ini bakal menjadi trigger untuk tim-tim NFT di sisi atas untuk menambah lagi elimination. Namun dari Morman dan juga satu pemain dari tim tersebut masih bertahan, sementara waktu Windy menjaga badannya masing-masing. Drone sudah mendapatkan dari seorang Morman yang mirip Bambang Pamungkas, namun dari Drone benar-benar menggila banget di Erangel kali ini, memberikan pressure tiada hentinya. Kurang lebih kerjasama dari NFT benar-benar terlihat terjalani dengan baik sekali, Windy. Lihat tektokannya mereka, Windy, 2 di atas, 2 di bawah, 2 yang di bawah sudah touchdown, memberikan coveran untuk 2 di atas turun lagi, tapi DBD memaksimalkan hal tersebut untuk meratakan pemain For Rifle yang sedang
push ke arah box gaming. Yes, betul. GD masih ada, NFT pun masih ada. Tapi sayangnya, oh no, Daybot dia melihat POV ke tim NFT sedang bergerak juga, sedang berjuang juga. Saat ini bahkan dari sisi lainnya, Drone memulangkan Tem Entertainment di hashtag yang ke-6 top 5 untuk 20 Indonesia. Ada tim GD juga dari tim NFT. Di sementara waktu diserang pemburu, masih nge-hold. Dia punya compound, tapi DB dia semakin terjepit lagi. bisa lagi, DB. Dia perang dengan Four Rivals, dia terjepit dengan Busun juga, tapi bergerak maju, ditembakin juga, bahkan diserang Eko, nggak bisa bertahan dan pulang diratakan oleh tim Four Rivals kali ini. Ya, Four Rivals benar-benar langsung membersihkan sisi belakang mereka terlebih dahulu, terutama dari tim DBD. Namun tapping-tapping itu bakal coba dimaksimalkan dari Genesis Dogma, yang dimana Alan terlalu terbuka badannya. Di sebelah kanan ada tim Shine Like a Diamond dan juga tim dari NFT yang masih memperhatikan spot yang dimiliki oleh tim dari Genesis Dogma. Namun dari SLB Shine Like a Diamond mengambil celah tersebut dari area jendela kecil, yang dimana tim NFT tidak mengetahui, mungkin karena terpecah fokusnya, sedikit ke-trigger ke arah Genesis Dogma yang terus fragging ke arah tim dari NFT. Rival sementara waktu masih cukup aman dan nyaman Windy, namun shake kecil tersebut menurut gue tidak bakal membantu banyak untuk perjalanan Rival selanjutnya. Wow, ini menarik banget, dan juga bahkan nampaknya dari tim GD tetap ya, dia melihat ke bagian area atas, ada NFT juga, tapi vaulting untuknya nggak jadi ya, karena kalau misalnya di vaulting terbuka banget dari POV ke seorang Booms. Di bagian sisi lainnya, dari Four Rivals dihantu juga pergerakannya oleh tim Genesis Dogma. Shine Like Diamond belum banyak pergerakan, mengingat mereka juga masih masuk ke dalam area zona selanjutnya. Dan dari tim NFT, mereka mengambil ke bagian sisi high ground, tapi dari NFT masih butuh effort lebih lagi untuk masuk ke area zona selanjutnya. Ya, masih berlanjut lagi bagaimana dari Genesis Dogma mendapatkan circle Windy. Ini bakal memutakhirkan pergerakan NFT yang bakal ngerush ke area sisi bawah. Dan menurut gue mestinya nabrak dari spot Shine Like a Diamond sih. Itu bakal memantapkan dengan vision yang tertutup dari Four Rivals dan juga Genesis Dogma. Bener aja Windy, ternyata NFT bakal mencoba meratakan Shine Like a Diamond, tapi 4 versus 3. Ini benar-benar ditambah lagi. Ternyata Four Rivals ingin juga mendapatkan spot dari Shine Like a Diamond. Ini three-way showdown loh di set yang hampir bersamaan, tapi lemparan nades, no, Daybot menumbangkan posisi seorang Zovel, terbakar sudah, dan bahkan di bagian area compoundnya udah mulai chaos juga. Four Rivals pun ikut-ikutan join the party. Dilihat coba untuk bisa menemukan momentumnya juga sedikit, dan nampaknya seorang Ramones dengan multinya begitu on point dari seorang Ghost ditumbangkan, tapi Booms mendapatkan posisi seorang Ramones. Ini nades bahaya banget, 3-2 satu NFT, no, dibuat kocar-kacir posisinya oleh tim Genesis Dogma. Ya, sedikit terpongkeng nampaknya dari NFT. Mereka juga diambil alih oleh Genesis Dogma, beberapa HP. Batman masih hidup di situ, terbakar juga oleh api asmara, namun bakal dimajuin oleh Daybot dan selesai. NFT di hashtag yang keempat, tapi total 10 elimination benar-benar cukup membuat mereka bangkit dari keterpurukan. Booms sudah tergeletak, dia tidak bisa diselamatkan kembali. Rival benar-benar cukup kuat tadi ketika mereka coba lepas dari shake kecil yang dimiliki Daybot dan juga Alan. Yang kita tahu duet dua ini, dan apalagi Daybot memegang Rosa yang ini cukup nyaman dan juga legit memantapkan close combat. Ada satu bokongan granat masuk ke arah SL dan Kwang bakalan coba 1, 2, 3. Bukan Windy. Belum. Luar, astagfirullah. Woohoo, Daybot memulangkan untuk last man standing dari tim Shine Like Diamond. Tinggal 2 tim lagi. 4 ataupun 3 lawan 2 posisi tadi nampaknya dari seorang Alam digerbus langsung nampaknya, dan nampaknya Nate lagi Daybot begitu on point memulangkan dari seorang AP 2 lawan 2 posisi saat ini Kak Junior. Ya, sini bakalan coba dimajuin lagi Daybot. Bom lagi dilakukan pressure 1, 2, 3, 2 bebek masih sama darah spotlight, namun dari Alat benar-benar berani banget untuk maju lagi di sebelah kiri. Bakalan happy birthday, satu player langsung diamankan. Daybot di sebelah kanan, dapat 2 digunting sekaligus, misalkan pemburu saja, tapi dengan DPS yang dimiliki cukup kuat. 1v1 situation, tapi pemburu lebih ingin musnahkan satu player tersebut. 1v1 situation dan jump shot dilakukan dengan pemburu, dan Genesis Dogma mendapatkan winner chicken dinnernya. Wow,